Halo Sobat Kickoff Indonesia, selamat malam, selamat bergabung kembali di Kickoff Vlog. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, mungkin teman-teman Sobat Kickoff Indonesia semua sudah banyak yang kenal. Kita kedatangan Coach Ridwan yang kita tahu merupakan mantan pemain nasional dan juga dia merupakan Direktur Akademi di PSIS Semarang. Selamat malam Coach Ridwan. Selamat malam Bang Ganesha, apa kabar? Kabar baik selalu. Coach Ridwan sehat? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan Bang Ganesha juga sehat selalu. Oke, malam ini Sobat Kickoff Indonesia kita akan melakukan bedah akademi. Kali ini kita akan membedah Akademi PSIS Semarang yang kita tahu memiliki prestasi yang cukup baik di musim 2019 kemarin, di mana salah satu indikator prestasi dari PSIS Akademi adalah banyaknya pemain PSIS Akademi yang tembus ke tim utama, dan kita juga tahu yang sangat fenomenal adalah pemain PSIS Under 18 dan juga Under 20 bisa terpanggil ke tim nasional Under 19 dan juga ke tim nasional tim nasional senior. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa untuk suatu akademi ketika individunya mereka berhasil masuk ke level yang lebih tinggi. Oke, Coach Ridwan, kita ngobrol-ngobrol ya, kita bedah nih Akademi PSIS supaya Sobat Kickoff Indonesia bisa belajar. Mungkin Coach Ridwan bisa cerita sedikit dulu bagaimana struktur organisasi, kemudian juga visi misi dari PSIS Academy. Oke, terima kasih Bang Ganesha. Jadi yang pertama, keberadaan dari Elite Pro Academy adalah tanda petik suatu keterpaksaan di awal ya dari PSIS karena memang ada kewajiban untuk tim Liga 1 untuk mempunyai tim akademi. Jadi berangkat dari itu kemudian dibentuklah tim akademi PSIS. Untuk yang pertama mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban di tahun pertama ketika kita berhasil promosi ke Liga 1. Kemudian di tahun kedua, tahun kemarin itu kita mulai sedikit serius untuk menggarap akademi ini, bagaimana agar akademi ini bermanfaat untuk yang pertama untuk tim PSIS sendiri, tim PSIS senior, dan yang berikutnya untuk tim nasional Indonesia. Itu yang menjadi landasan, menjadi dasaran kita mempersiapkan PSIS Elite Pro Academy ini. Kemudian untuk struktur organisasi sendiri, kita masih mengacu pada struktur atau bagan yang diberikan dari HPU PSSI waktu itu. Jadi strukturnya masih standar, direktur akademi, kemudian ada pelatih kepala di masing-masing kelompok umur. Seperti itu, Bang. Untuk jelasnya nanti kita bisa jelaskan di slide yang nanti kita bisa perlihatkan. Oke, Coach Ridwan sudah mempersiapkan PowerPoint untuk bisa dibagikan kepada Sobat Kickoff Indonesia. Mungkin bisa langsung dibagi aja, Coach? Oke. Monggo, Coach, silakan langsung, Coach. Bisa di-share. Saya mulai ya, Bang? Ya. Jadi yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di tahun kedua kita di kompetisi Elite Pro Academy, kita berusaha untuk serius dalam membuat konsep dari PSIS Elite Pro Academy itu sendiri. Kita banyak referensi, Bang, banyak bertukar pikiran, sharing, diskusi dengan teman-teman yang ada di Elite Pro Academy di tim-tim Liga 1 yang lain. Kebetulan banyak teman-teman kita juga yang jadi direktur akademi di klub-klub tersebut. Dari situ kita bisa memilih mana pola yang cocok, mana konsep yang tepat untuk diterapkan di PSIS Elite Pro Academy. Termasuk juga kita berkoordinasi atau berdiskusi dengan direktur Elite Pro Academy dari Persija, yang dari situ kita mendapat banyak referensi, masukan, sehingga
kita bisa terapkan itu, kita bisa akomodir itu di PSIS Elite Pro Academy. Kita mulai ya, Bang. Silakan Coach. Oke, ini yang pertama kita jelaskan struktur organisasi dari PSIS Elite Pro Academy. Oke. Yang pertama, bagan ini masih seperti bagan yang diberikan HPU dari PSSI yang di tahun pertama kita mulai ikut serta dalam Elite Pro Academy ini. Untuk Direktur Akademi, saya juga menjadi pelatih kepala di tim U20. Oke. Kemudian di tim U18 ada Coach Kusnul Yakin. Kemudian di tim U16 ada Coach Dwi Setiawan. Kemudian untuk supportingnya ada pelatih goalkeeper, ada video, ada visio, kemudian ada kitman. Di sini kita tidak cantumkan bagan atau susunan asisten pelatih. Mungkin nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya, Bang. Oke. Lanjut, Coach. Oke. Kemudian program dari PSIS Elite Pro Academy sendiri, ini lebih khusus di tahun 2020 sebenarnya, Bang. Di tahun ini, dasarnya adalah yang pertama, kompetisi Liga 1 Elite Pro Academy PSSI yang akan diputar tiap tahun itu. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah kita ingin menciptakan role model terbaik untuk persepak bola Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang pasti kita ingin mencetak pemain-pemain terbaik untuk tim PSIS Semarang. Seperti itu. Jadi di sini kita mendapat jadwal, Bang, sebenarnya jadwal kompetisi PSSI Liga 1 tahun 2020. Tapi ini masih sebatas draft ya, Bang. Kita telepon-telepon sana sini dengan beberapa teman-teman, mungkin mereka dapat bocoran dan segala macam. Karena menurut saya ini penting karena kita harus tahu patokannya dulu, standarnya untuk mulai kita running, kita jalan seperti apa, kita harus tahu kompetisi mulanya dari tanggal berapa, kan seperti itu. Dan setelah berdiskusi atau telepon sana sini dengan beberapa teman dan beberapa pengurus dari PSSI atau penyelenggara liga, kita menetapkan acuan liga dari U16 dan U18 itu sekarang di tahun 2020 diputar berbarengan kalau nggak salah. Jadi dimulai di bulan Maret di tanggal 21 dan 22. Kemudian dari situ kita bisa tarik mundur kapan kita akan mulai melakukan kegiatan. Yang pertama pasti kita akan melakukan seleksi karena kita sama sekali, Bang, tim U16 dan tim U18 itu kita tidak ada pemain. Tidak ada pemain karena yang U16 kemarin hanya ada beberapa pemain yang kita pertahankan, mungkin sekitar 5 atau 6. Tapi tanda kutip bahwa mereka dipertahankan, tapi ketika nanti ada seleksi di tahap akhir mereka harus ikut. Artinya mereka tidak secara otomatis masuk jadi bagian dari tim. Kemudian dari tim U18 sendiri juga sama. Beberapa pemain sudah tidak bisa lagi bermain di U18 karena usia mereka sudah lewat. Hanya ada 2 pemain saja, Bang. Hanya ada 2 pemain dan 2 itu kita wajibkan untuk mengikuti seleksi, meskipun seleksi itu diseleksi di tahap akhir seperti itu. Kemudian seleksi U20 sendiri ini rencananya kita gelar di tanggal 24 sampai 28, tapi seleksi ini bukan seleksi seperti U16 dan U18. Ya, di U20 ini seleksinya mungkin seleksi tertutup, Bang, karena kita sudah ada beberapa pemain yang kita promosikan dari U18 kemarin dan beberapa pemain yang kita pertahankan dari tim U20 yang masih bisa bermain di kompetisi tahun ini. Seperti itu. Saya lanjut, Bang. Coach Ridwan, ini kalau kita ngomong jadwal kan memang ini terkait dengan COVID-19 kan semuanya mungkin tidak berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Tapi secara sistem, model talent scouting atau model seleksinya, apa yang membedakan di 16-18 sama di 20?
Nanti kita jelaskan Bang, ada apa namanya, ada penjelasan tentang scouting-nya itu. Oke. Jadi ada slide sendiri tentang scouting, nanti kita jelaskan di situ. Oke, lanjut kalau gitu, Coach. Oke Bang. Nah, ini jadwal yang mungkin kita susun agak lebih detail karena ada game per minggunya, kemudian ada rangkaian kegiatan kita dari latihan sampai final game U20 yang mungkin ya berakhir di bulan November sama seperti kemarin. Itu hanya mereka-reka saja, Bang. Iya. Saya lanjut ya, Bang. Ya, lanjut, Coach. Kemudian kita akan berbicara tentang konsep PSIS Elite Pro Academy, konsep secara umum ya. Konsep yang pertama adalah One Academy, One Methodology. Ini juga hasil sharing saya, diskusi saya dengan rekan-rekan yang ada yang menjabat direktur akademi di Liga Indonesia. Salah satunya Bang Ganesha juga, sehingga konsep ini muncul, One Academy, One Methodology. Ini menarik karena kita seperti tahun sebelumnya, kita tarik ke belakang, di tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kesinambungan antara kelompok umur ya, meskipun itu di satu tim, 16, 18, atau 20, masing-masing pelatih punya filosofi sendiri, masing-masing pelatih punya game model sendiri, sehingga kita kesulitan untuk memberi arahan masukan. Merahnya jadi tidak ada ya? Ya, guidance panduannya tidak ada. Jadi di tahun ini kita menerapkan konsep seperti ini, One Academy, One Methodology. Nanti akan kita jelaskan. Ini juga hasil diskusi dengan Bang Ganesha juga. Untuk kepelatihan, ada sistem pelatih kolektif kolegial. Ini kaitannya dengan asisten pelatih tadi yang Bang yang saya sebutkan. Kenapa tidak dicantumkan asisten pelatih seperti itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada slogan ya, semacam slogan, Pride PSIS. Nanti akan kita jelaskan apa itu Pride PSIS. Oke. Kemudian, nah ini audisi terbuka scouting yang kita lakukan di PSIS 16, 18, dan 20. Oke. Kemudian saya balik lagi, kita berbicara yang pertama One Academy, One Methodology dulu ya, Bang. Ya. Dalam PSIS Elite Pro Academy ini kita mencoba untuk menerapkan metodologi tactical periodisasi. Jadi ketika kita berbicara tactical periodisasi, kita harus punya panduan bagaimana untuk mengawal metodologi itu bisa berjalan dengan baik. Maka muncullah force ini, Bang. Muncullah force ini mungkin sama juga dengan apa yang mungkin Abang lakukan di Persija atau teman-teman lakukan di Persija. Ini hanya untuk mengawal bagaimana metodologi ini berjalan dengan baik. Apa itu force? Kita akan jelaskan. Untuk F ada football situasi. Jadi setiap latihan yang kita lakukan harus mengacu pada situasi-situasi yang ada dalam permainan sepak bola. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi latihan-latihan yang tanpa bola, yang mungkin arahannya seperti latihan fisik tanpa bola seperti itu. Itu sekarang di PSIS kita coba hilangkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang metodologi ini, tidak bisa kita menghilangkan masalah intensitas, Bang. Jadi intensitas dalam metodologi ini harus maksimal. Jadi intensity maksimal. Apapun itu latihannya, meskipun itu active recovery, nanti di latihan di hari Selasa, Kamis, Jumat, atau sampai activation, nanti kita jelaskan latihan-latihannya, kita akan tetap menggunakan intensitas yang maksimal.
Seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan intensitas maksimal, itu tidak terlepas dari rest coaching. Artinya ketika ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemain, kemudian kita break, kita stop, kita benarkan di situ, kita menghambat intensitas dari latihan itu sendiri, sehingga apa yang kita harapkan mungkin tidak tercapai karena kita mengintegrasikan 4 unsur dalam sepak bola ini, fisik, teknik, taktik, dan mental menjadi satu, sehingga mungkin ketika kita banyak break atau segala macam, unsur kebugarannya, fisiknya mungkin tidak dapat. Nah, di sini peran dari rest coaching. Kita akan memberikan pembenaran atau evaluasi terhadap sesi sebelumnya di jeda antar sesi, seperti itu. Kemudian session active involvement. Ini adalah salah satu seni yang mungkin agak menggelitik ya, Bang. Bagaimana kita bisa mengakomodir semua pemain, terlibat dalam satu sesi latihan. Mungkin kalau untuk latihan di hari Rabu mungkin ya, hari Rabu yang subprinsip, mungkin kita tidak akan kesulitan karena mungkin jumlah pemainnya tidak terlalu banyak, 4 lawan 4, 8 atau sampai 16, kita bisa ambil di 2 tempat untuk bermain bersamaan, untuk mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika kita bermain di main prinsip, ketika jumlah pemain itu sudah terlalu banyak, mungkin kita memakai sampai 18 pemain, kemudian sisa pemain ini akan seperti apa? Nah, ini yang akan kita desain supaya tidak ada pemain-pemain yang rest menunggu terlalu lama, sehingga mereka juga dari sisi kebugaran akan sama dengan pemain-pemain yang berlatih di latihan utama. Seperti itu. Oke, jadi itu challenge-nya adalah bagaimana melibatkan semua pemain di setiap bentuk latihan supaya yang intensitas maksimumnya itu juga dapat ya. Benar sekali, Bung. Benar sekali, Bang Ganesha. Itu merupakan seni ya, Bang. Merupakan seni ya yang kita dituntut untuk selalu kreatif, menciptakan model-model atau variasi latihan yang bisa mengakomodir semua pemain. Saya lanjut, Bang. Lanjut, Coach. Oke. Kemudian T untuk task oriented. Jadi setiap kali latihan kita memberikan tugas-tugas kepada para pemain agar pemain terbiasa berpikir, berkonsentrasi di dalam pertandingan atau selama 90 menit. Karena dalam satu pertandingan kalau menurut saya, kemenangan ditentukan oleh seberapa banyak pemain yang bisa menjaga level konsentrasinya. Seperti itu. Iya. Ada ini, Bang. Mungkin saya lanjut. Oke, lanjut Coach. Ini makin menarik soalnya nih, Coach. Jadi ini adalah yang kedua tentang metode kepelatihan yang ini, Bang. Sorry, saya balik lagi tentang sistem pelatih kolektif kolegial ini. Ini ada di sini, Bang. Kita coba membuat penjadwalan untuk kegiatan kita selama seminggu, Bang. Saya coba jelaskan untuk mulai di hari Senin ya, Bang. Hari Senin itu adalah hari weekendnya Elite Pro Akademi PSIS, Bang. Jadi weekendnya di hari Senin. Karena di hari Senin adalah hari perawatan rumput, Bang. Jadi itu penting sekali nih. Penting sekali. Jadi hari perawatan rumput. Jadi hari itu hari libur, dan di hari itu kita gunakan untuk meeting staff, meeting akademi. Meeting itu kalau di awal sekali kita mulai kegiatan, meeting itu untuk menyampaikan atau memaparkan planning atau program-program dari pelatih-pelatih terhadap apa yang akan mereka lakukan selama berlangsungnya kompetisi. Yang pertama yang awal ya, Bang. Dan selama seminggu
latihan yang akan dijalani. Itu meeting awal sekali ya. Yang pertama saya minta untuk semua pelatih untuk menyiapkan periodisasi selama 1 musim kompetisi dan program latihan selama seminggu. Nanti akan kita perlihatkan juga periodisasi, contoh periodisasi yang dilakukan oleh salah satu kelompok umur kita. Kemudian ini penjadwalan di hari Selasa. Kelihatan jelas atau tidak Bang tulisannya Bang, atau saya perbesar? Jelas. Jelas ya. Untuk tim U20, sebelumnya gini Bang. Alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan Bang terkait dengan lapangan. Yeah. Jadi kalau Abang lihat di sini dari mulai Selasa sampai Minggu sampai Ahad kita punya kegiatan semua. Kita bisa menggunakan tempat latihan yang ada. Karena di tahun ini Bang ada salah satu lapangan yang baru direnovasi dan lapangan itu sudah mempunyai standar FIFA dengan rumput sintetis dan pengelolaannya alhamdulillah sudah diserahkan kepada PSIS dan itu bisa kita pakai. Dan itu sangat membantu kita sekali. Dan saya sangat bersyukur karena tidak banyak dari rekan-rekan yang ada di Elite Pro Academy ini bisa berlatih setiap hari per minggunya, Bang. Jadi ini yang sangat membantu sekali dari penyusunan program. Yang pertama U20 di jam 7 di hari Selasa. Itu ada saya, ada Coach Kusnul, ada Coach Rosyadi. Kalau Abang perhatikan tadi di awal penjelasan saya, Coach Kusnul ini adalah pelatih kepala dari U18. Iya. Tapi di sistem pelatih kolektif kolegial ini, semua pelatih, baik itu U16 maupun U18, ketika sesi U20 dilaksanakan, iya, mereka harus ada di situ. Mereka harus ada di situ. Tujuannya adalah agar ketika ada sesuatu yang baru atau ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut mungkin periodisasi, mungkin taktikal, mungkin game model segala macam, itu bisa didiskusikan langsung seperti itu. Ya, ini kaitannya kembali ke kesinambungan program lagi ya? Ya benar Bang. Ini mungkin bisa saya lanjut ya. Lanjut. Yang penting sudah ada gambaran. Berarti memang setiap pelatih terlibat di semua tim ya? Ya. Termasuk juga Coach Ridwan sendiri ya? Ya, termasuk saya sendiri. Meskipun saya di 20, tapi ketika U16 dan U18 latihan, saya juga harus ada. Di satu sisi karena saya memang direktur akademi, saya harus mengawasi jalannya latihan. Di sisi lain saya harus memposisikan diri sebagai asisten pelatih yang saya harus membantu mereka seperti itu. Luar biasa nih Coach. Ini sesuatu yang menarik dan sangat efektif saya pikir karena artinya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menangani 3 tim tidak perlu terlalu banyak, tetapi juga secara kesinambungan program akan terjadi suatu garis yang lebih tajam gitu. Benar sekali, Bang. Benar sekali. Saya lanjut, Bang. Lanjut, Coach. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada contoh periodisasi dari U18. Ini adalah adalah program selama 1 musim kompetisi ya, Bang? Ya. 1 musim kompetisi yang kita asumsikan berakhir di bulan Juli. Jadi kita mulai kegiatan latihan ya Bang. Latihannya di bulan Februari di minggu ke-5. Ya. Di minggu ke-5. Kalau ini kursor saya mungkin bisa diperhatikan. Ya, gambar warna hijau ini yang di atas adalah untuk defense Bang. Keterangan untuk defense. Kemudian yang biru ini ada keterangan untuk attacking. Atau attacking dan transisi. Setiap latihan, meskipun itu defense maupun attacking, itu ada transisinya, Bang. Latihan kita. Nah, kemudian untuk penjelasan per harinya, tiap harinya, ini untuk warna merah adalah active recovery, untuk warna biru adalah sub prinsip,
kemudian untuk kuning ada main prinsip, untuk ungu ada sub-sub prinsip. Kemudian ada activation untuk oranye dan hijau ada game. Ya. Jadi di minggu kelima di bulan Februari, Coach Gusnul banyak menekankan di sektor defense ketika mengawal sesi latihan. Kemudian baru di bulan Maret ada selingan ya, defense, defense, dan attack. Oke. Kalau ini sempat saya tanyakan, apa dasar dari Coach Gusnul menetapkan minggu pertama itu defense dulu, minggu kedua attack, kemudian defense lagi, kemudian attack lagi, seperti itu. Nah, Coach Gusnul mengatakan bahwa kita akan lihat sejauh mana tangkapan dari pemain, Bang. Saya rasa seminggu itu mereka cukup untuk menangkap materi defense yang kita lakukan. Nah, Coach Gusnul bilang seperti itu, bahwa di meeting itu terjadi diskusi, terjadi tanya jawab, bukan untuk saling menjatuhkan ya, Bang. Tujuannya hanya untuk membangun, untuk memperlihatkan bahwa ini adalah media belajar kita, seperti itu. Oke. Lanjut, Coach. Saya lanjut, Bang. Oke, ini Pride PSS yang saya jelaskan tadi, ya ini penjelasannya di sini. Ketika membuat ini, saya terpikir ketika menerima tawaran sebagai direktur akademi, saya terpikir untuk merubah mentality dari para pemain. Yang pertama itu, Bang, mentality dari pemain. Kaitannya dengan pemain menjadi laki-laki yang hebat dan pesepak bola yang hebat, seperti itu. Yeah. Ketika kita berbicara tentang seorang sosok laki-laki yang hebat, kita berbicara tentang profesionalitas, Bang. Ketika kita sudah mencurahkan segala sesuatunya di sini, sudah menetapkan sepak bola sebagai pilihan hidup kita, maka profesionalitas tidak bisa dibantah lagi. Kita harus bersikap profesional. Kemudian R untuk responsibility, kita harus mempunyai tanggung jawab. Bukan hanya sekedar sebagai pemain sepak bola, kita sebagai laki-laki secara umum, kita harus punya sikap ini, responsibility. Kalau ini tidak ada, berat, susah untuk kita berkembang. Kemudian kita harus punya integrity. Kita harus punya komitmen yang kuat. Sekali lagi, bukan hanya di sepak bola, seperti itu. Oke. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa kita ingin mencetak role model terbaik untuk sepak bola Indonesia, seperti itu. Kemudian determinasi. Ini harus dipunyai oleh seorang pemain. Kemudian ketika kita berbicara tentang pesepak bola yang baik, pesepak bola yang hebat, maka poin-poin ini poin-poin yang harus tidak boleh tidak harus ada di tiap-tiap diri mereka. Yang pertama adalah passion, bagaimana gairah mereka ketika mereka menjalani sesi-sesi latihan, mereka menjalani pertandingan. Mereka harus kuat, mereka harus punya gairah yang kuat untuk berkembang. Kemudian mereka juga dituntut untuk smart, mereka dituntut untuk pintar, karena seperti yang saya jelaskan tadi, task oriented. Ketika latihan kita sudah memberikan tugas-tugas kepada para pemain, mereka harus dituntut mempunyai konsentrasi yang maksimal, mereka juga harus berpikir, secara otomatis mereka dituntut untuk menjadi cerdas. Kemudian, harapan kita adalah sebagai seorang pesepak bola, latihan dari hari ke hari, mereka bisa berkembang. Ketika mereka datang ke lapangan, mereka
hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar untuk berlatih, setelah itu pulang, besok latihan lagi, susah untuk mereka berkembang. Ini yang kita masukkan. Harus Kemudian, hari ini lebih baik dari kemarin ya. ya Bang, kemudian harus punya jiwa untuk keinginan untuk sukses seperti itu. Kemudian dua komponen ini tadi tergabung dalam Pride PSIS. Oke. Nah, Jadi ini itu yang menjadi tuntunan ya, tuntunan ya, ini baik panduan untuk kita pelatih dalam maupun untuk membina pemain para bahwa kalau pemain. mau jadi pemain akademi PSIS ya harus punya pride kan gitu. Ya. Oke. Ini juga yang akan kita tanamkan kepada para pemain, nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan kepada pemain, sehingga ketika harapan kita, ketika mereka sudah tidak menjadi pemain PSIS lagi, dimanapun mereka bermain, nilai-nilai ini masih akan mereka bawa dimanapun mereka berada. Seperti itu, Bang. Oke, Coach. Lanjut, Oke, Coach. ini ya. Nah, ini yang pertanyaan saya tadi nih ya, kaitan dengan talent scouting. Ya. Ini rekrutmen yang kita lakukan, kita mengadakan audisi terbuka, Bang, untuk U16 dan U18 di bulan Februari, di tanggal 8 itu untuk U16 dan di tanggal 15 untuk U18. Kenapa kita memilih audisi terbuka, Bang? Karena saya berharap bahwa PSIS ini bisa dimiliki oleh semua orang, bisa dimiliki oleh semua komponen, bisa dimiliki oleh orang-orang di luar Semarang, seperti itu. Jadi oleh karena itu kita menetapkan bahwa untuk rekrutmen di tim U16 dan tim U18 melalui audisi terbuka atau seleksi terbuka. Dan sebagai gambaran untuk di U16 sendiri ada sekitar 750 peserta kemarin yang mengikuti seleksi. Kemudian untuk U18 ada 450 pemain yang mengikuti seleksi. Kita bagi selama 4 hari. Dari jumlah itu dapat berapa pemain, Mas? Dari jumlah 750 maupun 450 kita tetapkan untuk pemain-pemain U16 dan 18 kita memberikan kuota untuk mereka 26 pemain, Bang. Oke, jadi dari 750 itu dapat 26 pemain ya? Ya, semua kita ambil dari seleksi, termasuk pemain-pemain yang tanda kutip kita pertahankan tadi, Bang. Kita pertahankan, ada 6 pemain yang kita pertahankan, tapi hanya 3 saja yang lolos seleksi lagi, Bang. 3 yang lain akhirnya tersingkir, mereka tidak lolos seleksi, mereka kalah dengan peserta-peserta seleksi yang lain. Nah, seperti itu. Dan untuk U20 sendiri sudah saya jelaskan ke Abang tadi bahwa kita menerapkan seleksi tertutup untuk U20, hanya pemain-pemain yang kita panggil saja, yang sudah kita pantau sebelumnya, untuk bisa mengikuti seleksi di U20 karena kita sudah mempunyai beberapa pemain dari promosi U18 dan pemain-pemain yang masih bisa bermain dari U20 sebelumnya. Seperti itu. Oke. Itu berarti ada 2 sistem ya. Yang pertama adalah audisi terbuka, artinya siapapun boleh ikut. Yang kedua mungkin berdasarkan pemantauan dari tim pelatih, kemudian juga berdasarkan pemain-pemain yang memang masih dipertahankan dari musim sebelumnya ya. Ya. Seperti poin-poin di awal tadi bahwa tujuan dibentuknya Elite Pro Academy ini adalah untuk supply pemain ke tim senior, kan seperti itu. Jadi di benak kami ketika level bermain mereka dan umur mereka sudah sampai di 19-20, artinya kita berharap mereka sudah siap seperti itu, Bang. Kita sudah tidak mencari pemain-pemain yang kita tidak tahu lagi latar belakangnya seperti apa, sehingga Abang mungkin merasakan, saya sendiri merasakan bahwa bagaimana sulitnya
melatih pemain-pemain yang kita tidak tahu dari latar belakang mana mereka sebelumnya berlatih, kan seperti itu. Nah, selama 1 tahun itu, 1 tahun yang kita gunakan untuk melatih pemain-pemain U18 ini, kita pergunakan juga untuk menseleksi mereka, bagaimana mereka, kelayakan mereka untuk bisa bermain di tim senior. Ketika kita merasa pemain ini bagus, tapi untuk di level senior mungkin tidak bisa, ya kita tidak pakai, karena kita tidak menggunakan pemain hanya untuk Elite Pro Academy. Betul, kan seperti itu. Betul. Itu saja dasarnya, Bang. Jadi memang menarik bahwa sebenarnya seleksi sebenarnya adalah di kompetisi ya. Artinya kompetisi itu adalah bagian dari seleksi untuk justru memilih pemain yang mana yang mampu dan yang mana yang tidak ya. Iya, benar sekali, Bang. Oke. Lanjut, Coach. Oke, saya lanjut ya, Bang. Nah, ini adalah contoh program mingguan yang kita lakukan di PSIS Elite Pro Academy. Jadi, kaitannya dengan tactical periodisasi yang saya sampaikan tadi. Ya. Ini di hari Senin kita off. Oke. Kemudian di hari Selasa kita mulai berkegiatan. Di hari Selasa ini mungkin temanya active recovery, tergantung nanti kita sudah mulai melakukan pertandingan atau tidak. Tapi di hari Selasa ini, secara umum di sini adalah active recovery. Kemudian di hari Rabu, ini ada sub-prinsip, di mana prinsip-prinsip dari latihan di hari Rabu ini adalah lapangannya yang tidak terlalu besar, kemudian durasi waktu berlatihnya tiap-tiap sesi juga tidak terlalu lama, di bawah dari 5 menit, kemudian istirahatnya 2:1, kemudian jumlah pemainnya juga tidak terlalu banyak, kan seperti itu. Kemudian konsekuensi yang ditimbulkan dari latihan di hari Rabu ini adalah strength, tapi mungkin ini perlu jadi catatan ya, Bang. Karena banyak dari praktisi-praktisi dari tactical periodisasi yang justru menjadikan strength itu adalah sebagai tujuan dari tiap-tiap latihan mereka, kan seperti itu. Iya. Mungkin kalau saya salah mungkin tolong dibenarkan. Tapi sepengetahuan saya bahwa strength ataupun endurance ataupun speed itu hanya konsekuensi yang ditimbulkan dari latihan tactical sesuai game model yang kita lakukan di tiap-tiap sesinya, kan seperti itu. Nah, kemudian di hari Kamis latihan dengan tema main prinsip, kemudian prinsip-prinsipnya mungkin sudah banyak yang tahu, areanya lebih besar dari hari-hari yang lain, areanya lebih besar, kemudian jumlah pemainnya banyak, waktu bermainnya juga lebih banyak dari hari-hari yang lain. Kemudian di hari Jumat ada sub-sub prinsip yang latihan itu berkonsekuensi ke speed. Kemudian di sini ada di hari Sabtu ada aktivasi sebelum nanti kita jadwalkan di hari Minggu ada game, ada uji coba. Karena ini di model 1, model sebelum kompetisi, model prakompetisi. Oke, ini maksudnya berarti sebelum ini pramusim lah ya? Pramusim, ya benar, Bang. Ya, karena pertandingannya kan biasanya Sabtu Minggu ya. Ya. Nah, kalau Abang perhatikan di sini sebelum kita berlatih, di sini ada gym work ini. Mungkin kita akan melakukan core exercise, Bang, karena peralatan mungkin yang kita tidak memungkinkan kita membawa peralatan-peralatan berat di situ, sehingga kita hanya melakukan core exercise di situ. Saya lanjut ya, Bang. Lanjut, Coach. Kemudian ini adalah di model yang kedua, Bang, model di mana ada 2 kali game. Model ini adalah model kompetisi ya, Bang. Oke, ini saat sudah masuk ke musim kompetisi ya.
di kompetisi. Jadi ini kita harus mulai juga memilih penyusunan latihan-latihan di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumatnya ini. Mungkin bisa jadi di sini langsung subprinsip atau masih tetap recovery, aktif recovery. Kemudian di sini main prinsip. Kemudian di sini juga mungkin bisa jadi aktivasi yang kita hilangkan atau subprinsip yang kita hilangkan seperti itu. Itu mungkin seni saja ya Bang. Iya. Karena jumlah hari latihannya hanya 4 hari ya. Jumlah hari-harinya juga berkurang. Oke. Kemudian ini adalah penjadwalan tiap-tiap kita latihan ya Bang. Di 30 menit pertama ada injury prevention di lapangan. Kemudian untuk latihan tim sendiri ada kita alokasikan 75 menit. Kemudian ketika ada kekurangan atau apa, kita akan tambah dengan individual training selama 30 menit. Seperti itu. Saya lanjut ya Bang? Lanjut. Nah ini contoh program harian yang kita sudah lakukan di Elite Pro Academy. Di tim U18, di mana Coach Kusnul Yakin yang bawa. Ini kita ambil di hari Kamis ya Bang? Di hari Kamis, yang di latihan hari itu berkonsekuensi ke endurance. Kita awali latihan itu dengan core exercise. Kemudian kita setelah core exercise ada rondo di sini, kemudian ada shadow pressing dan covering, atau mungkin di sini ada passing exercise ya, bahasanya seperti itu. Kemudian di sini ada small side game. Ini 8 lawan 8, 4 lawan 4 masing-masing tiap-tiap kotak. Kemudian ada 8 lawan 8 dengan area yang sudah kita perlebar di 2/3 lapangan. Kemudian ini ada game. Kita akan jelaskan latihan-latihan ini. Nah, ini core exercise di awal latihan, Kenapa ini seragamnya beda, Bang? Karena kita lakukan di sela-sela tim U16 berlatih, Bang. Jadi sebelum asar, sebelum sholat asar, mereka melakukan core exercise dulu, baru kemudian setelah core selesai mereka pergi sholat ke masjid untuk sholat asar. Ya, baru setelah itu mereka balik lagi untuk berlatih, sudah memakai seragam baju yang lengkap. Kemudian kita masuk ke rondo. Karena kalau dilakukan setelah sholat asar udah nggak terkejar ya waktunya ya? Ya, waktunya sudah habis Bang, karena maghribnya juga ini kan lebih awal seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke rondo. Ini desain rondo yang kita buat 5 lawan 2, tapi mungkin di prakteknya karena jumlah pemainnya agak banyak, karena ada ketambahan dari U20 tadi yang saya jelaskan, mereka sebelumnya memang tidak ada jadwal latihan, tapi mereka bingung untuk berlatih, sehingga mereka akhirnya kita izinkan untuk berlatih di tim U18. Ini rondo yang kita lakukan. Kalau Abang perhatikan tadi, tema kita ini adalah pressing build up, kemudian dengan transisi menyerang, transisi positif. Jadi dari sini kita coba mulai adaptasi tentang transisi dan defense-nya itu seperti itu. Coba kita lihat. Mungkin agak putus-putus ya Bang? Jalan ya. Ini kita lihat begitu mereka sudah ada yang jadi, mereka segera keluar dan pemain-pemain yang pegang bola segera memainkan bola. Jadi tidak ada jeda lama lagi untuk memainkan bola. Yang putih goalkeeper ya? Yang putih ini yang bajunya tidak seragam ini
tim U20, Bang. Goalkeeper kalau Abang lihat di belakang itu mereka berlatih sendiri tuh. Oke. Nah. Kemudian ini shadow, Bang. Kita lihat. Ya. Jadi biru berusaha untuk hanya bergeser saja. Ketika bola digeser ke kanan dan ke kiri, biru ini hanya bergeser saja. Tapi ketika bola dilempar ke nomor 9 yang ada di garis tengah ini, salah satu dari pemain biru melakukan pressing dan 3 pemain melakukan covering. Seperti itu. Kemudian ini ada small tactical game. Regulasinya, Bang, saya bacakan dulu regulasinya. Merah, ketika bola nanti di biru, merah berusaha agar biru tidak bisa pas ke biru di tengah. Biru di belakang ini tidak bisa pas ke biru di tengah. Tapi ketika bola berhasil passing dan bola sampai di biru di tengah, merah berusaha dapat atau tidak dapat untuk segera rebut bola kembali ke biru di tengah. Oke, kita lihat seperti videonya. Backward pressing ya. Ya. Ini merah berusaha untuk rebut bola kembali, tapi ketika sudah tidak terebut, kemudian biru berusaha untuk serang merah di depan. Kemudian ini kita pakai 2 goalkeeper sebagai target. Ya, sebagai target. Kita juga melibatkan goalkeeper untuk jadi tembok juga untuk pemain yang possession. Oke. Ini kita lihat videonya, Bang. Ya. Ini areanya ya, Bang. Kita lihat di awal-awal kita masih sering teriaki pemain tentang regulasi dulu, karena banyak dari mereka yang belum paham. Contohnya seperti ini, ada satu pressing tidak cover, kemudian setelah bola berhasil di tengah tidak ada pressing lagi, seperti itu. Mentalitas untuk balik badan dan kejar ya untuk chasing. Ya, Bang. Ini meskipun mereka berbuat salah, ini kan lewat terus, ini pas bobol terus. Kita tidak melakukan pembenaran atau kita tidak stop sesi latihan ini karena kita tidak ingin mengganggu intensitas dari latihan. Ini kaitannya tadi dengan intensitas maksimal, dengan rest coaching ya. Iya, Bang. Ini kita lihat sampai pemain yang melakukan possession melakukan kesalahan. Saya lanjut ya, Bang? Lanjut, Coach. Oke. Kemudian di sini kita bergeser ke pace of play. Ini masih tactical ya, Bang? Ya. Semua yang kita lakukan di latihan ini berdasarkan game model yang akan kita lakukan di pertandingan. Oke. Nah, contoh seperti ini, Bang. Kita coaching yang merah ya, Bang? Kita coaching yang merah. Ini struktur yang kita lakukan juga nanti di pertandingan, Bang. Oke. Kita hilangkan back kanan dan back kiri untuk sementara karena kita mau 8 pemain yang berlatih di di lapangan. Kemudian kita memakai formasi 4. Tapi ketika defend nomor 9 nomor 10 maju bergeser untuk mendampingi nomor 9 menjadi striker. Jadi ketika defend kita memakai 2 striker di depan, Bang. Oke, karena seperti memang 2 striker di depan ya. Karena memang nanti pas main seperti itu ya. Iya, ini akan kita pakai nanti di pertandingan. Kemudian saya bacakan regulasinya.
ini bermain, biru bermain. Ketika sudah melewati garis ini, line ini, nomor 3 dan nomor 4 harus naik melewati line ini. Kemudian ketika merah berhasil rebut bola, ketika sudah berhasil lewat line ini, biru stop di sini, tidak ada yang kejar di sini. Tapi ada kita kasih kita kasih waktu 6 detik untuk merah segera cetak gol setelah melewati line ini. Ini kaitannya dengan transisi positif yang kita jadi program latihan hari ini. Ini videonya. Ini line-nya, karena tidak ada garis kita pakai kun aja Bang. Ini garis saya buat sendiri. Jadi kita mulai melakukan pressing di zona tengah. Mungkin tidak terlihat ya Bang, karena panas itu ya. Kelihatan tapi kelihatan. Kelihatan ya. Ini transisinya. Segera kita lakukan transisi positif secepat mungkin. Oke. Ini kita sudah masuk ke gamenya, Bang. Ya, ini game normal ya? Nah, normal game. Normal game, tapi juga ada beberapa seperti itu tadi, task oriented. Jadi ada tugas-tugas dari sesi game. Aturan-aturan ya? Aturan-aturan ya. Ini kita lihat berdirinya tim putih seperti berdirinya 2 striker, Bang. Ya, jadi seperti 4-4-2 ya? Iya. Pada saat defense ya. Ya. Ketika ini memang kita dari awal kita melakukan pressing di tengah, tapi ketika bola negatif ke belakang, karena sudah mulai masuk di jadi line-nya bisa naik ya? Iya, line-nya bisa naik. Oke. Sudah habis, Bang. Oke, terima kasih Bang. Banyak nih, Coach Ridwan nih. Biasa penjelasan. Saya tutup ya, Bang. Ya, bisa di stop sharing, Coach. Oke, sip. Coach, tadi Sobat Kickoff Indonesia udah belajar banyak soal Akademi PSIS, kita udah bedah metodologi latihan, kemudian program-program gitu. Kayak ada pertanyaan terakhir gitu, Coach. Ya, Bang. Salah satu yang boleh dibilang PSIS sangat sukses adalah soal individual development. Artinya, saya tahu ada banyak sekali pemain yang ke tim utama. Ya mungkin Coach Ridwan bisa ceritakan ada berapa banyak tuh, karena banyak sekali yang saya tahu. Kemudian juga ada cerita success story si Pratama Arhan yang dari pemain under 20, under 18 bisa sampai ke tim nasional senior. Mungkin Coach bisa cerita individual development yang dilakukan oleh PSIS Academy sendiri. Oke, terima kasih Bang. Sebenarnya untuk kasusnya Pratama Arhan itu, kita terbantu oleh pembinaan yang dilakukan Akademi Pratama Arhan sebelumnya. Jadi Pratama Arhan berada di Akademi Terang Bangsa, di mana Pratama Arhan itu sudah berada di sana dari mulai SMP, Bang. Oke, dari kecil ya? Dari mulai SMP, dia mendapat beasiswa, kemudian dia berlatih rutin tiap harinya di situ, di samping juga sekolah, dan kemudian juga mereka mempunyai kurikulum yang bagus menurut saya, metode kepelatihan yang bagus juga menurut saya, dan kemudian ketika kita ambil sebagai bagian dari PSIS U18 waktu itu, pihak dari Akademi dari Arhan
dengan senang hati melepas pemain-pemain yang mereka punya, karena memang tujuan dari pembinaan mereka adalah untuk mengkader pemain-pemain terbaik untuk PSSI sebenarnya, untuk timnas, ya, untuk bangsa Indonesia sebenarnya. Nah, perkara sekarang alhamdulillah Arhan kita promosikan ke senior. Itu di awal ketika Coach Dragan ada di Indonesia, saya sebelum Coach Dragan memulai kegiatan latihan, saya sempatkan diri untuk bertemu dengan beliau tentang apa yang dimau dari Coach Dragan terhadap akademi ini, terkait dengan promosi dari pemain, kemudian metode kepelatihan, terus kemudian saya juga minta masukan dari Coach Dragan, apa yang harus saya perbuat untuk membuat akademi ini jadi lebih baik. Nah, kemudian kaitannya dengan promosi itu, Coach Dragan mengatakan, kirim kepada saya pemain yang kamu rasa paling bagus, yang kamu rasa baik, yang kamu rasa mampu untuk bermain di Liga 1, sebanyak mungkin, tidak ada masalah. Tapi di situ saya seleksi, tapi di situ saya lihat lagi kemampuan mereka. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu kita kirim dari U18 dan U20 itu sekitar 10 pemain untuk diseleksi, Bang. Kurang lebihnya seperti itu ya. 10 pemain untuk diseleksi, dan akhirnya yang sampai di tim senior sekarang ini ada 4 pemain. Nah, terkait dengan development individu dari pemain-pemain yang kita lakukan, pengembangan individu yang kita lakukan, kita sering memberikan video-video tentang kekurangan dari mereka, Bang. Tentang kekurangan dari mereka, apa yang harus mereka perbaiki. Kemudian juga kita memberikan video-video tentang kelebihan-kelebihan yang dia punya, yang mungkin bisa dia tingkatkan atau dia eksplor lebih lagi di tiap-tiap pertandingan, ya, seperti itu. Oke, jadi kalau dari cerita Coach Ridwan tadi, saya menangkap ada 3 hal penting yang dilakukan PSIS Academy terkait individual development. Yang pertama adalah menjalin hubungan dengan sekolah sepak bola atau mungkin akademi-akademi yang bisa menjadi satelitnya dari Elite Pro Academy itu sendiri. Yang kedua adalah hubungan dengan tim utama, ya, koordinasi program, kemudian komunikasi dengan pelatih tim utama, dan yang ketiga adalah tentang analisa video, ya. Ya. Itu semua benar sekali, Bang. Tiga poin itu. Yang pertama, kita jaga memang hubungan baik dengan akademi-akademi sekitar. Kemudian saya juga berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan head coach dari tim senior. Kemudian di setiap latihan yang kita lakukan, kita tidak lepas dari rekaman video, Bang. Kita ambil setiap latihan kita dengan dokumentasi, karena itu penting untuk pengembangan dari pemain itu sendiri maupun pengembangan dari tim. Oke, Coach Ridwan, terima kasih banyak. Terima kasih atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan Sobat Kickoff Indonesia bisa semuanya mendengar dan juga bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan tadi. Sukses terus Coach Ridwan untuk karir ke depan. Terima kasih, sama-sama Bang Ganesha. Ya, dan untuk Sobat Kickoff Indonesia, ikuti terus vlog Kickoff. Jangan lupa subscribe channel YouTube dari Kickoff Indonesia, kemudian juga selalu like video-video dari channel YouTube Kickoff Indonesia. Pantau terus info kepelatihan sepak bola terbaru di kickoffindonesia.com. Dan jangan lupa bahwa permainan sepak bola tidak akan dimulai tanpa kickoff.